Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar kehidupan Islami warga Muhammadiyah, yaitu adab berpakaian. Sebelumnya sudah adab bersih ya. Nah, pakaian ya. Jadi berpakaian itu merupakan salah satu dari ciri khas kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Karena kalau dalam bahasa Jawanya ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busana. Artinya apa? Tubuh kita itu menjadi berharga itu karena berpakaian. Nah, setiap orang Islam dalam berpakaian harus menutup yang namanya aurat. Apa itu aurat? Nah, aurat adalah anggota badan yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, makanya kita harus memakai pakaian agar anggota badan kita yang tidak boleh terlihat itu bisa tertutupi oleh pakaian itu. Namun, pakaian yang kita pakai itu harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Islam. Pakaian yang kita kenakan itu harus bersih agar terhindar dari najis dan sah digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian pakaian kita juga itu harus menutup aurat, itu yang paling penting ya. Kemudian batasan aurat. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, seperti yang ada di gambar, anak-anak bisa melihat yang Mister kasih kotak merah. Nah, itu adalah aurat perempuan yang boleh terlihat. Sedangkan untuk laki-laki, ya, aurat yang tidak boleh terlihat atau batasannya adalah dari pusar sampai lutut. Tapi juga harus memakai pakaian utuh biar sopan. Kemudian ada berpakaian. Apa saja ada berpakaian itu? Yang pertama adalah memakai pakaian mendahulukan yang kanan. Jadi ketika memakai pakaian, misalkan baju, itu harus tangan kanan terlebih dahulu, baru tangan kiri. Terus kemudian ketika melepas pakaian, itu sebaliknya. Jadi harus mendahulukan yang kiri dulu. Jadi ketika melepas baju, itu yang bagian kiri dulu, baru bagian yang kanan. Selanjutnya, berdoa sebelum memakai pakaian dan melepas pakaian. Nah, jadi ada berpakaian itu harus berdoa. Ya. Kemudian berpakaian sesuai dengan tempat, kegunaan, dan waktu. Nah, ini penting. Jadi pakaian itu harus sesuai dengan tempat, kegunaan, dan waktu. Misalkan seragam sekolah. Yang namanya seragam sekolah ya dipakai ketika sekolah, tidak dipakai untuk bermain bersama teman-teman. Ya, kecuali bermainnya di sekolah loh. Nah, kemudian baju olahraga yang sudah istilahnya setelah main bola dipakai untuk sholat, ya tidak sah karena mengandung najis dan kotoran. Seperti itu ya contohnya. Kemudian yang kelima pastinya menjaga kebersihan pakaian. Pakaian itu sehabis digunakan harus dicuci agar kita senantiasa bersih dan terhindar dari penyakit. Kemudian yang keenam adalah tidak ketat dan transparan. Biar tubuh itu merasa enak ketika memakai pakaian, jadi pakaiannya tidak terlalu ketat dan tidak transparan, tidak terlihat anggota badan yang kita tutupi dengan pakaian. Nah, selanjutnya ini adalah doa sebelum memakai pakaian. Ya, ini bisa anak-anak lihat di dalam modul. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairama huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Yang artinya, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada padanya.
Aku berlindung kepadamu dari kejelekan pakaian ini dan kejelekan yang ada padanya. Jadi sekalipun kita memakai pakaian, kita harus berdoa memohon kepada Allah agar pakaian yang kita kenakan itu mengandung kebaikan. Selanjutnya doa melepas pakaian. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Yang artinya dengan menyebut nama Allah tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya adalah kegunaan dari pakaian itu sendiri. Di depan tadi sudah Mister sampaikan terkait dengan adab berpakaian. Nah, di sini kegunaan berpakaian adalah yang pertama adalah untuk menutup aurat kita. Ya, menutup bagian tubuh yang tidak boleh terlihat. Kemudian yang kedua adalah melindungi tubuh kita dari panas. Contoh misalkan kita pergi keluar, matahari bersinar. Nah, kalau kita tidak menggunakan pakaian, pasti tubuh kita akan kepanasan. Jadi pakaian itu melindungi tubuh dari panas. Kemudian juga melindungi tubuh kita atau diri kita dari hujan, biar kita tidak kedinginan. Itulah materi kita tentang kemuhammadiyahan, kehidupan islami warga Muhammadiyah, yaitu adab berpakaian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat dipraktik dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pelajaran kita hari dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna tinaba walhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.